Etla dan Wilson. Yang kita mau nanya gini, sekarang ini kan etap ministry ini dalam tanda kutip ya, banyak yang mengecap nih sebagai kaum ekstremis kan. Istilahnya lu orang tuh all out banget lah buat Tuhan. Gitu kan. Nah, sebetulnya tuh hidup kalian ini dari dulu emang kayak begini atau sebetulnya dulu tuh lu kayak gimana sih hidupnya kalian masing-masing tuh? Gitu, apakah emang dari dulu terkudus gitu kan? Nah, atau baru-baru aja gitu? Enggak, kita nggak kudus sama sekali sih. Kita hidup yang YOLO, you live only once. That's us. Nama grupnya itu kok. Patihat ya. Ya mungkin Work bisa hard, patihat. work hard, party hard, travel hard. That's who we are. Shopping hard? Ya, Tapi sampai seberapa parah gitu kehidupan kalian dulu? kayaknya we just wanna enjoy our life, so we shop a Coba lot. cerita sedikit dong, coba maksudnya ini kan tadi dari Atla begitu, coba dari mungkin kita bisa mulai dari Wilson dulu baru ke ini. Nah, gimana sih yang dibilang kehidupan kalian tuh dulu tuh party hard itu seperti apa sih, kehidupan party itu seperti apa? Mungkin Kalau Wilson dulu ya. saya dulu By the way, ini lo yang paling tua di sini ya? bisa di mukanya ya? Enggak, soalnya gue pikir tuh usia tuh ditentukan oleh tinggi gitu. Oh. Berarti gue paling muda ya. Iya, paling muda dia. Bagus ya, puji Tuhan. Dulu sih sampai yang paling parah-parahnya ya yang sampai narkoba udah pernah, yang kita sampai minum 2 Karena minggu. tampangnya dia nggak kayak narkobaan ya? Ini udah lama, puji Tuhan. Amin. Tuhan restore everything. Amin. He heals. And dulu juga sampai yang namanya kita minum juga dalam 2 minggu lah ya, 1 hari Sobernya. sobernya. Aduh. Judi gimana Judi? Pernah juga. Oh. Cewek? Judi itu sampai terakhir itu yang bikin titik baliknya sampai kehilangan semua aset. Jadi salah satu titik Aset balik. lo pribadi, aset orang tua nih dulu nih. Pribadi plus orang tua ada bantuin dikit juga. Aduh. Nah, Kalau cewek gimana cewek? Cewek bisa dibilang Sama juga. hampir tiap hari ganti. Waduh, berarti lu semuanya lu ambil dong ya? Hah? Kayaknya Lucifer ngiri sama lu ya? Enggak, ya. Lucifer ketemu lu minder nih kan? Ya pokoknya semuanya yang ya. Kalau jahat lu main nggak sampai dukun-dukun juga? Oh itu enggak. Oh, enggak. Cuman dulu sampai ya At least masih ada sisi baik ya? Ya cuman dulu yang ada masalah tato yang dulu percayanya kan tato bisa melindungi ya. Oh, lu bikin juga tuh. Dan percaya nggak percaya saya ketemu ada beberapa hamba Tuhan bilang ada isinya. Pas saya juga kaget. Berarti Kok bisa secara begitu? langsung lu semua ada okultisme ada, Ya, narkoba juga, cewek semua juga ya Ya, kan? bisa dibilang semuanya kecuali membunuh Mungkin tidak lu harus ya. cerita dong, kenapa saat itu tuh lu sampai akhirnya main cewek atau segala macam. Mungkin dari tiba-tiba lu dapat penghasilan yang lebih sampai akhirnya lupa daratan, lupa Nah, iya, apa. tuh coba. Mungkin lu bisa ceritain di situ kali. Dulu ya sempet dulu pertama kali ya putus lah dari itu yang mantan yang tadinya kira bakal menjadi seorang istri, cuman ya Oh, ini awalnya. Terus, awal kerusakan ya nih. terus dulu juga udah rusak, cuman ini mulai paling rusaknya makin oke. parah. Itu di mana, di Indonesia apa di? Di Indonesia. Di Indonesia. Abis balik dari luar dan abis itu Oh, jadi lu waktu di luar negeri malah sebetulnya nggak nakal? udah mulai melepasi obat-obatan kayak begitu juga Oh. dari luar negeri. Pas kesini jadinya minumnya lebih parah. Ya sampai kena penyakit-penyakit lainnya dan dulu saya ikut jadi bandar bola. Dari bandar bola itu yang harusnya tidak boleh main, tapi kita ikutan main. Nah, itulah kesalahannya ya. Nah, dulu nggak pernah tuh bertahun-tahun. Dan akhirnya saya tadi yang mau lepas malah balik lagi. Udah kayak gitu, udah malah dikasih lebih lagi uangnya daripada sebelumnya kan. Sebelum diambil itu semua. Dan habis Jadi emang cara kerja iblis tuh gitu ya. Iya. Sebelumnya dikasih lu makin dalam lagi. biar nggak dilepas. Iya, supaya lu makin pegang kuat sama itu ya. Nah, dan habis itulah buka tempat clubbing, tempat bar. Oh, sempat buka. Ya, tempat bar yang ada awal-awal buka sepi sampai, weh ini sepi nih apa gimana Terus lu pakai narkoba nggak jangan tempat bar tuh? Enggak itu enggak. Seumur-umur emang nggak berani untuk sampai provide narkoba gitu, nggak berani. Cuman ya itu pas akhirnya bilang ini temen, ini sepi nih, sampai temen bilang yuk kita ngopi yuk dari sore kan.
Pas dari sore ngopi, yang ada sampai sana nggak enak ya kopinya. Yang ada, yuk kita ngebir, soju. Nggak berasa ya, langsung ada wine, habis itu keluar lagi martel, berapa botol. Itu kadang kita berdua setiap hari. Seorang bisa minimal 1 botolan, 1,5 botol seorang tiap hari. Nah dari situlah awal mulainya hancur. Habis itu lanjut ke Alexis. Sampai jam 4 subuh sampai jam 6 subuh. Dan dari situ bawa pulang wanita. Ya itu jam sekarang Alexis buka tiap hari Kak. Oh, jadi kita kita hampir ganti-ganti tiap lah hari. Ya kurang lebih begitu. Sampai Tapi waktu melakukan itu minggu atau ke gereja atau sama sekali bablas? Masih tahu kata dosa nggak? Dulu ya sempat dibilang namanya sempat dapet orang bilang yang dari kumpulan dulu kayak, boleh minum tapi jangan sampai mabok, nanti dosa katanya. Berarti minum boleh dong ya? Ya udah sampai masih kayak gitu. Masalahnya kan pas lu lagi mabok lu nggak pernah ngerasa mabok kan? Jujur mau mabok enggak. Ya biasa mabok emang gitu kan? Iya. Mabok enggak. Biasa tipsy. Justru emang dulu pengen mabok susah. Justru makanya dari dulu itu pengen gimana sih cara cepat mabok. Kita nggak makan, langsung minum. Yang akhir lambungnya kena parah. Dari situ kena penyakit-penyakit juga. Nah ya jadi ya minum udah jadi ke situ ya asal minum asal tipsy dikit-dikit. Pulang bawa cewek. Ya udah kayak gitu biasanya. Terus saking parahnya dulu sampai kan kayak namanya one night stand kayak gitu ya. Sampai dianya masih tidur, kita kasih uang taksi cabut. Terus sebelum separah itu ya, udah kurang lebih begitulah. Oh. Jadi Waktu itu udah gereja. Udah. Jadi lu bikin Jadi tetep nakal, ke gereja. dosa hari Minggu ke gereja kan? Lagi masih ke gereja, minta Dan tapi gue mau nanya nih, lu ada ngerasa bersalah nggak sih waktu itu? Ketika lu menjalani hidup seperti itu ya, ada perasaan bersalah atau lu kayak ya nggak ada yang ngerti bahwa ini salah gitu? Apa ya you live a normal life? Kalau dulu sih nggak sampai yang berasa sampai gimana salah banget ya. Jadi normal-normal aja lu anggap hidup lu wajar gitu. Kayak merasa nggak enak, cuman nggak sampai yang kayak sekarang kan maksudnya Nggak ada kalau rasa bersalah salah aja tuh ada the Holy Spirit convicts you kan, walaupun ada rasa sedikit bohong aja tuh lu salah gitu. Iya. Kalau yang Kita itu, teguran ya. iya kalau itu ya kayak ya udahlah ntar juga kayak gitu. Maksudnya ada sedikit, cuman kayak ya udahlah nanti dia juga nggak apa-apa atau something like that. Oke, sebelum lanjut ke kenapa dia bisa bertobat, kita tanya dulu nih sama yang dua ini nih, Etla sama Angela. Nah kalian ini nakalnya bareng atau gimana nih? Awal perjumpaan kalian tuh bagaimana tuh? Atau jangan-jangan ketemu di tempat nakal nih? Ya enggak lah. Enggak ya? Ketemu di gereja? Plan holiday ke Bali awalnya. Enggak, tapi sebelum plan ke holiday ke Bali kita udah Kan gini nih, temenan. gue denger-denger nih gosipnya nih katanya kan dulu kan awalnya kan sebetulnya kan nyokapnya si Angela tuh minta lu tolong dong bawa anak gue supaya dekat sama Tuhan gitu Itu kan. setelah Oh, itu itu setelah- ya, setelah Iya. kita setelah saya tiba-tiba born again. Tiba-tiba saya ada keinginan lah kayak saya mau kembali. Oh, kalau gitu ke gini, Tuhan. kalau gitu kita ke awal dulu. Bagaimana kehidupan kalian sebelum born again gitu. Jadi supaya orang tuh bisa tahu perbedaannya apa sih sebelum born again sama lu ketika lu dilawat Tuhan gitu. Saya sama Angela tuh kebetulan kita udah temenan dan kita teman dekat. Dari di Indo. Iya di Indo. Karena lu orang kan dulu kan Iya, pisah, di pisah. luar negeri Iya, kan beda nah, kan. Tapi pisah Pisah. kota segala macam lah. Pokoknya kita tuh temenan di Indo. Kalau ada acara-acara juga bersama. Ya pokoknya lunch together and stuff like that. And Tapi kan kalau lunch doang nothing wrong with it kan. no, tapi in front of people we look, proper, just like a proper woman. But people don't know that we have the wild side of us. Gitu. Kadang-kadang kita nyari tempat karaoke. Ini lu udah Tapi married kita belum? nggak nyanyi nih. Ini Udah. waktu udah married belum? Udah. Udah Jadi udah menikah, lu pergi ke tempat karaoke berdua doang nih. berdua, tapi kita nggak nyanyi, cuma pasang lagu EDM, mabok. Mabok ini mabok alkohol atau ada obat juga nih? Alkohol. Tapi berdua doang. Berdua doang. Pernah sampai naik kursi roda. Tapi belum pernah pakai troli supermarket Oh dong. belum sih, itu nanti dikira gue anaknya mau ikutan belanja, jangan. Gue pikir diangkut di troli supermarket itu doang. Tapi we always take care of each other. Di saat
misalnya saya mabok parah, Angela jagain saya dari Iya, itu saat nggak tahu kenapa tuh. itu bisa begitu. Alamiah dari sana begitu. Mungkin salah satu. tanpa sadar apa sih yang sebenarnya menyebabkan kok sampai lu bisa berdua doang, mabuk berdua? Karena Lu di ruang cocok. karaoke cuma berdua doang gitu? Iya. Nyanyi berdua doang? nggak ada nyanyi. Nggak ada nyanyi. Orang nggak suka Kita nyanyi. ini bukan Cuma penyanyi. minum berdua doang? Iya. Minum dan pasang lagu IDM aja udah kenceng-kenceng udah. Terus Digelapin gaya hidup lampu-lampu. lu gimana tuh setelah itu? Masih penuh dengan kemewahan, Oh penuh iya, dengan apa, of segala course. macam? Like we say, kalau ada undangan ya kita pergi datang. Kita Undangan travel apa ya nih? acara fashion event, show apa gitu-gitu fashion kan show. dulu masih banyak. Oh, jadi lu suka pergi ke acara fashion show, ke Iya. event-event ini, Iya. DJ di mana-mana Oh, gitu? enggak. Jadi kita Ini- yang ke DJ itu cuma di Bali. Iya. Itu pun kita perginya cuma ke klub yang Ya enggak orang Pokoknya orang- bukannya orang tempat Jakarta orang Oh, gitu. jadi Iya. sebenarnya Kita lu pergi nggak ke tempat suka. yang hidden place lah, yang istilahnya hidden yang mungkin orang supaya masih Indonesia. menjaga reputasi. Ya karena kan people knows us. kita gitu. temennya pakai sandal jepit doang, Iya. yang nyantai, baju sobek-sobek kayak Terus gitu nanti lah. kita Tapi tempat seberapa terkenal kalian dulu? ya pokoknya kita malu lah, apalagi kita udah married, saya sudah punya anak, ya kita nggak mau lah Ya, kelihatan pokoknya kita orang. kalau di Udah klub punya mau anak difoto masih pun. ini ya? Iya mau difoto kita nggak mau, orang seneng difoto cek, kalau kita enggak kita nggak mau difoto karena we do this for the sake of fun, karena mungkin ya kita mau senang-senang aja gitu, we've got everything. Ya money is no issue for you, right? Yes, so that's why kita sewa meja ya Beb ya, in the corner yang mungkin yang paling besar dan selalu dijagain orang, kita nggak mau kelihatan orang lain. Money is not an issue for us, we can just buy, but for us it's the fun thing, is for nobody to touch us or whatever, we just want to have fun. And at that moment saya juga kan lagi dalam keadaan sakit, terus on and off, jadi kayak I just want to live my life to the fullest gitu. Tapi kalau kita balik ke Jakarta, we become, just Oh, quite jadi kayak topeng dong ya? Iya. Tapi Depan itu juga sama kamera kayak ya sama gini. kayak Wilson ya, waktu itu nggak ada perasaan bersalah apa-apa. Karena apalagi gini ya, dia masih single. Lo orang kan udah punya suami, udah punya anak lagi kan, gitu. Dan nggak ada perasaan apa-apa gitu. Tidak. Nah sebelum lo menikah, begitu juga nggak? Sebelum menikah ya Iya. waktu di Amerika Iya, saya juga party. di Amerika, Sama di Australia, juga. iya. Cuma perginya kan lebih ke Rave, festival, iya, iya. festival. Itu lebih gitu. gila lagi. Ya berarti emang kehidupan kalian dari Iya. dulu juga udah penuh dengan hedonisme dan ini ya. Iya. Wah, terus dengan keterikatan dengan barang-barang mewah juga. Iya. Ya karena kita we live like that, right? Iya. Ya, Ya, karena branded kan stuff and stuff like kalau that. gue lihat sekarang ini menarik ya, maksudnya kalau sekarang ini kan lu berusaha untuk tampil sederhana, kayak kemarin lu cerita semalam mau pakai tas cuman ya cukup longcem Ya, gitu kan. yang penting Gitu tasnya tahan air. Kalau mau apa sih? Turun Kalau dari mau sampai mobil, jatuh, kecebur. ya kejebur juga aman. Yang penting kadang-kadang bisa sampai, semua. Sampai handphone aja lu Nggak rusak ganti. aja kan nggak ganti. Iya, Sampai tiap tahun pakai ganti loh. speakerphone gitu Iya, kan. biasanya tiap tahun kita ganti. pasti. Iya, padahal Ini dengan- cuma bisa pakai speaker doang. Iya, Saya juga padahal bingung dengan- kalau ngangkat depan orang gimana kedengeran Buka semua foto, ya. lelet banget. Iya. Tapi Iya, padahal dengan lu punya dengan kemampuan lu nggak masalah kan sebetulnya kan kayak gitu. Nah, But apa sih God- yang membuat kalian tuh sampai tiba-tiba mau berubah gitu kan? Apalagi nih contoh yang gue dengar ya kemarin ya, sampai kalian tuh agak ekstremis banget gitu, sampai yang gue dengar sampai vaksin berani menolak, itu kan butuh satu komitmen banget gitu ya, sampai lu kok bisa membuat sampai lu berani nolak vaksin, sampai lu bela-belain nggak bisa pergi ke luar negeri gitu kan. Nah yang gue bingung lagi kan ya kayak contoh ya Wilson mungkin nggak punya mungkin belum berkeluarga. Nah kalau kayak Angela punya suami, Yes. punya keluarga, apakah nggak ditentang? Itu kan pasti ada That is sesuatu the yang hard kuat, part. ada sesuatu yang kuat yang bisa membuat kalian tuh sampai berani ambil Keputusan death risk itu. gitu, keputusan seperti itu gitu. Ini kan artinya kan kalian dihujat banyak orang kan, dan gue yakin dengan gaya hidup kalian ini sekarang ini mungkin banyak yang menjudge kalian gitu kan. Dan gue dengar juga bahkan yang tadinya tadinya nyokapnya si Angela, nyokapnya ini, lah bawa dong anak gue ke gereja. Nah sekarang malahan sampai tiba-tiba malah kalau bisa lu jauhin dari anak gue gitu kan. Nah coba diceritain deh, apa sih yang membuat lu sampai pertama kali awal lu berjumpa dengan Tuhan sampai akhirnya nih kalian ini berani membuat perubahan hidup gitu yang menurut gue 180 derajat nih. 180 derajat ya kalau begini ya. Iya. Benar, 180 derajat gitu kan. Dari yang hidup yang penuh dengan hedonisme dan ini kok tiba-tiba ya dalam tanda kutip nih kayak mau ngelebihin kudus daripada hamba Tuhan nih. Ya kan taraf Iya. kudus lu kan kayak seakan-akan nih ngelebihin daripada yang lain nih.
Makanya sampai orang bilang, oh lo agak-agak aneh kan, lebih ekstrem lagi kan. Kadang-kadang gimana ya kalau kita udah terpanggil, lalu di saat kita di titik yang paling rendah, yang nolong itu cuma Tuhan bukan orang. Dan kita melihat kesetiaan Tuhan tuh yang luar biasa buat kita. Kita yang melihat kesetiaan itu tuh kayak, oh my God, you have been the one yang kita cari-cari, yang selalu setia nungguin kita sampai segitunya, dan kita bisa merasakan cintanya yang luar biasa itu di saat itu. Nah, tapi awal perjumpaan lu dengan Tuhan tuh bagaimana? Maksudnya kayak contoh, lu sih pernah kesaksian sendiri ya. Nah, tapi kayak misalnya si Angela itu ketemu dengan Tuhan atau lewat lu yang ninjilin dia? Gue Nah, nggak gimana pernah, sih awal- gue nggak awal- pernah paksa awal ini perubahannya dua, sih? gue nggak pernah paksa ini dua untuk, ayo ikut gue, nggak. Nah, terus kok Maksudnya, tiba-tiba kan gue gimana? dari dulu kan udah gereja sebenarnya, dari Oh. kecil. Gue yang udah justru Kristen. nggak gereja nih. Oh, jadi awalnya sebetulnya emang dari keluarga Iya, jadi Kristen. maksudnya tadi kayak si Roy nanya gitu, misalkan kayak dulu party ya besokannya kalau misalnya Maimam bilang hari Minggu ke gereja ya I Gereja go to lagi. church dengan mata Dan sepertinya Kayak kayak di dunia kosong ini kayak antem begini gitu, ya. Tiba-tiba apa yang membuat lo kok tiba-tiba mau berubah gitu? itu setelah kayaknya gara-gara mau punya baby, terus kan sempat agak susah, terus I pray a lot kan, habis itu terus berhasil kan hamil, terus Edla bilang sempat agak jauh lah, pokoknya sempat menghilang, terus kayaknya gue pendarahan ya waktu Ya, itu ya. pendarahan. Gue pendarahan, jadi ditegur lewat pendarahan, terus kayaknya gue pray malam itu gue ke WC, gue kayak langsung nangis gitu, langsung kayaknya malam itu juga darah stop deh, ya. Ya. Malam itu juga darah stop, terus mulai saat itu gue mulai berubah, terus kena lagi teguran, kayak anak gue masih dioperasi waktu umur 6 bulan. Oh, jadi ketika lo diperhadapkan masalah dari masalah ya. Iya. Tapi emang timingnya Tuhan tuh ajaib ya, Yes. karena kan ini Yes. kan kalian semua dalam waktu singkat. Kok bisa waktu yang bersamaan gitu ya, ketika Etla mau dilawat, Semua ya, lo dilawat, 2019 satu dilawat dan semua ya. dipersatukan jadi satu ya. Gitu. Jadi cara Tuhan tuh emang ajaib, ya nggak pernah lo pikir-pikir. Berarti kan kalau Angela kan karena ngalamin satu problem, di mana akhirnya Tuhan menjawab semua permasalahannya. Nah, kalau Wilson, kok yang tadi lu dari begitu kok bisa tiba-tiba lu mau berbalik gitu, maksudnya lu mau ngubah hidup lu tuh karena apa gitu kan, pasti ada sesuatu dong. Kalau dia kan karena punya anak, lu kan belum punya anak kan, atau anak lu di mana-mana. Itu perlu ditanyakan tuh. Aduh, no comment kalau itu. Ada. Mau tisu? Dulu pertama kali yang masih apa ya, bisa dibilang Tuhan nyata nggak sih sebenarnya pas saat itu, pas saya mau coba itu milih apa sih, bisa dibilang mau propose ya. Saya doa malam itu. Oh, yang lu bilang tadi cewek ini Nah. mau lamaran. Habis itu tiba-tiba besokannya kita lagi pergi KKR. Besokannya dia minta ajak putus. Oh, Di tempat- tanpa with no reason. Ya cuman maksudnya dari bubaran KKR kita cuman jalan duluan, dia di belakang sama adiknya, dia nggak suka, maksudnya ditinggalin. Ini KKR ini nih maksudnya mission trip itu apa sih? KKR ada di ICE gitu, ada di Oh, jadi acara ibadah. ibadah. Gereja, ya. Udah dari situ pulangnya langsung udah putus. Dari situ ternyata Tuhan ada ya. Ternyata, Jadi aneh juga ya, mau ketemu Tuhan malahan diputusin lu ya. iya, Di saat dia lagi menanyakan tentang jodohnya bukan Jodoh. sih. gitu, ya. Langsung. So this is amazing how God is. Like Terus when we maksud gua, ask. lu berubah itu kan, abis itu Itu- kan lu putus tuh, terus Ah. tuh berasa ketemu Tuhan, lu ketemu Etla apa gimana? Belum. belum. Nah, jadi abis udah putus itu, kita bener nggak sih apa it's a coincidence kan? Masih awal-awal kayak masih ragu lah. Kita masih bisa dikira masih ragu Tuhan tuh ada apa enggak gitu loh. Bukan baby lagi, padahal lebih parah lagi kali sebelum baby kan, masih dalam kali. Iya. Nah, abis itu nggak lama, berapa minggu lagi dia balik. Tiba-tiba ke rumah, kaget dong, baru keluar mandi ada dia. Pakai baju dong. Ya singkat cerita, setengah bake. singkat cerita intinya dia ngajakin balik karena pokoknya udah tanya ke orang tua, ya terserah. Intinya dia bilang mau pergi juga di hari Sabtu untuk ke weddingan teman bareng. Besokannya nggak ada dikirain oke mau ikut, ternyata udah berapa hari orang tua mama saya bilang dia nggak jadi pergi. Dan saya tahu pas malam itu juga dia datang, saya doa lagi, Tuhan apa saya minta maaf kalau saya banyak nanya, tapi kalau memang dia benar-benar jodoh saya, boleh nggak sekali lagi kasih petunjuk biar dia nggak usah dia nggak jadi datang. Di saat itu besokannya langsung dia bilang dia nggak jadi datang. Oke, dari situ oke. Berarti
Kau nyata ya Tuhan. Berarti ini kelompok kalau nyari Tuhan kalau punya masalah aja ya. Itu dulu. Nyari Dan Tuhan kalau Banyak kan butuhnya orang kayak begitu ya. dan yang paling berasa itu di saat papi saya yang terakhir ini, yang semua orang nyerah angkat tangan, nggak ada yang berani sama dia, bilang dia nggak bisa berubah. Tapi Tuhan bikin dia berubah 180 derajat. Itu yang terakhir yang bikin saya. Bokap. Ya bahkan gue dengar kan sampai sempat diusir dari rumah ya. Iya. Justru setelah itu ya. Ya, itu Setelah itu justru. Jadi lu sempat diusir dari rumah, habis itu akibat itu malahan bokap lo berubah lagi akan derajat. Nah, enggak. Jadi itu kan yang pertama tuh. Selang berapa tahun kena masalah yang bagian bola, hilanglah aset-aset. Dari situ wah udahlah kayak nyesek gimana sih kayak hilang segalanya gitu loh. Udahlah pengen bener-bener tobat gitu loh. Oke, udah beres kayak gitu. Itu udah satu turning point lagi sampai bener-bener lepasin bola. Itu titik itu bener-bener lepas nggak pegang sama sekali. Dan habis itu udah stop main cewek gitu-gitu semua udah stop. Total stop. Nah, itu nggak ada yang suruh tuh sebetulnya itu Roh Kudus ya. Dan total. pokoknya gimana nggak tahu caranya tuh pengen aja ke gereja, pengen gimana sih, pengen melayani. Padahal nggak ngerti apa-apa gitu ya, cuman maksudnya pengen melayani aja di saat waktu itu. Jadi di saat lo mengambil keputusan untuk stop, terus tiba-tiba timbul dorongan untuk ke gereja melayani. Kayaknya kita bertiga Nah, begitu. terus ketemu sama si Etla ini. Nah gimana tuh? Ya. Awal mula pertemuannya tuh gimana? Pertama tuh di gereja dulu. Pertama kali ketemu mereka tuh di satu kafe mereka lah, mereka buat. Habis itu kebetulan sama kokonya dia partneran kita bertiga. Oh, gitu. bertiga. Ya. Kebetulan dulu orangnya ya sombong lah, nggak mau. Ya siapa yang sombong kembalikan nih? deh. Oh dia. Kirain lu. Nggak, maksudnya nggak, kalau nama orang nggak kenal nggak biasa lah buat nyapa duluan, gimana sih? Kayak Enggak, lu kayaknya tampangnya juga nyebelin gitu loh, kayak pengen tabok. Ya udah, dia nggak tahu, dia ngeliat Mukanya kan. begini banget gitu, kayak setengah gimana sih? banget deh. Iya, lu masuk mukanya, ini orang kenapa? What's your problem, man? Gitu loh. Ya udah, dari situ akhirnya dari situ masih belum biasa-biasa aja. Terus di saat 2019 apa ya, ketemu. Gue lagi di Singapura. Iya, dia di Singapura. Lu hubungin gue. Pertama sih ngomongin si Angela, bilang nih mau nawarin ini kan. Adalah sesuatu lah nawarin gitu. sesuatu. Habis itu nggak, udah ada gini, coba ya kontak si Atla. Ya udah, dari situ baru mulai chat. Terus dia bilang, udah coba tanya Tuhan dulu, dia bilang. Terus dia bilang, lu nganggap gue gila? Hah? Kenapa? Soalnya saat itu benernya semua orang tuh ngira gue gila. Gila, berubah apa-apa. Mau do something, I have to ask God. Semua orang mempertanyakan, kenapa lu harus nanya Tuhan? Lu gila ya lu apa? Nah itu dia makanya gue bilang. Even my own husband bilang, gila lu. Gitu termasuk loh. orang tua lu juga kan? Semuanya. Dulu gue suruh dia ke gereja. Gak mau, tiba-tiba gue kayak gitu. Jadi dulu lu sudah ke gereja, dia Iya. nggak mau. Nggak mau, Tiba-tiba suruh kebalik doa nih. aja nggak mau. Makanya kamu jadi kaum ekstremis yang ngelebihin yang lain lagi kan? Gitu kan? Ya. Bener-bener ke gereja lu, ke gereja. Enggak lah, nggak mau. Soalnya gue menurut gue gini, di mata gue orang gereja itu munafik. Karena yang gue lihat kok anak gereja pakai kalung besar-besar di situ. Tapi masih gosipin orang. Kalau ngomong sama sama mate-nya, pembantunya, kayak nggak layak gitu loh. Kayak nggak ada kasih ya? Iya gitu loh. And then sombong lihat orang atas kayak bawah. dulu pertama kali temu lu kan sombong kan? Enggak, kalau dia cuma Kan? matanya di satu sisi. Coba lihat orang gereja. Dari atas, bawah, atas. Kalau you look good, hai. Dari gereja mana? Gitu. Baru ya. Penampilan. And I see itu nggak sincere. Itu munafik gitu. Dan saya selalu menganggap orang gereja di Indonesia ya, sorry. Itu munafik. Kalau orang luar negeri kan nggak kayak begitu. They are just being themselves. Hi, how are you? You know. Tapi orang Indonesia cuma hi-nya kalau di saat lu penampilan lu oke gitu. And for me, that is not real. And I find that hypocrites gitu loh, kayak hypocrites aja gitu. And that's one of the reason gue berbuat baik, gue nggak perlu ke gereja. Buat apa gue ke gereja tapi kelakuan lu masih begini? I find orang gereja, sorry ya, munafik. Tapi setelah I was born again, and saya baca Alkitab, di situ saya langsung, oh ini Tuhan maunya orang tuh kayak begini gitu. And tiba-tiba muncul orang-orang gereja yang saya kenal gitu. Kok nggak kayak begitu ya? Oh ternyata ini bukan dari Tuhan. Then I know, oh this book is not just a regular book, but this is a living word of God. Amen. Apa ya? Semuanya itu tuh ajaran untuk kita. Jadi Tuhan ngajarin kita dan kita
mengerti dan kita nanya Roh Kudus dan Roh Kudus akan memberikan kita pengertian. Di situ kita mengerti dan dari situ kita bisa diproses untuk menjadi manusia baru. Karena kalau kita tidak lahir baru, kita nggak bisa menjadi manusia baru. Buat apa ke gereja tapi nggak ada spirit of God inside of you. You think that you go to church hanya untuk berharap gue diberkati, semoga gue naik jabatan, semoga gue dapat ini. Lu datang ke gereja sebenarnya lu mau cari berkat atau lu mau cari Tuhan sih? Nggak ada cintanya buat Tuhan. Kayak minta ke jin. Ya. Gosok. Tapi caranya mau holy gitu loh. Jadi kalau ada masalah, aduh Tuhan tolongin gue, nanti kalau udah ditolongin bye-bye Tuhan, gue mau jalan-jalan dulu deh gini, gue mau happy-happy. That's life, you know, that's people. Nah tapi gini, apa sih perbedaan yang lu rasakan itu ya? Karena gini, orang kan saat ini dunia ini selalu nih lagi berlomba-lomba untuk bisa jadi seperti kalian dulu ya, on the top of the world, yang nggak pernah ngerasa kekurangan uang, nggak pernah ngerasa kekurangan apapun, memiliki segalanya. Tapi kok kalian yang dari atas malah sekarang merendahkan diri mau turun ke bawah gitu. Padahal itu kan impian semua. Nah kenapa? Makanya gue gini loh, apa sih yang lu rasain sekarang gitu? Padahal sebetulnya kan tujuan orang kan pengen ke lu dulu kan, bisa punya segalanya, bisa beli apa aja yang lu mau, ya kan, bisa menjalani hidup seperti ya have fun, ya apapun yang lo mau beli, lo bisa hidup seperti lo mau, apapun yang lo lakukan lo boleh lakukan. Kenapa lo malahan memilih sekarang ini membatasi hidup lo, membatasi spending lo dan segala macam, dan bukannya itu mestinya malah jadi makin gak nyaman buat lo? Justru honestly ya, nggak tahu ya, kalau gue ya Beb ya, gue ngerasa lebih tenang sekarang. I feel peaceful and rest. Gue sekarang mengerti artinya. Makanya Tuhan selalu bilang, do not worry, I am with you. Now I understand the whole meaning of rest. Itu tuh kita tuh berserah sama Tuhan, kita nggak usah pusing, nggak usah mikir oh ini ngeliatin gue, nanti dia tahu kita, nanti kita kabur apa, pokoknya kita dulu kayak lebih deg-degan lah ya, kayak karena banyak melakukan kebohongan ya, we try to do something without being caught, but now we live peacefully than before. Dulu kita mencari sesuatu, kok udah punya ini, tapi kayak ada yang kosong apa ya? Ketenangan batin nih. Yes. Now kita merasakan. Jadi ternyata materi lu nggak menjamin lu bisa damai ya, ya kan? Punya segalanya nggak menjamin lu bisa. Itu semua bisa diambil begitu aja batin. Karena detik lu punya sesuatu, lu takut kehilangan akan itu ya. Malah lu kan makin berpegang sama itu makin kuat. Dan lu itu tahu yang nggak hidup bro? lu kan. Lu percaya nggak? Di saat gue kan nggak tahu apa-apa tentang my late husband. My late husband kerjaannya punya company di mana-mana ya, ada yang gue tahu lah, tapi maksudnya not all gitu. And tiba-tiba the tax people in Singapore, semuanya bagian negara deh tuh ya. Semuanya tiba-tiba kayak gue ditodong gitu loh. And I know nothing gitu. Oke lah, pertama gue pay lama-lama kok nih sampai kapan nih gue pay gitu kan. And then jadi lo bayar sesuatu yang lo nggak tahu untuk apa gitu kan. And then one more thing, I don't know the password of the token. Kan karena pakai token kan, jadi bank negara ini ya gue harus pakai token ini gini. Waktu itu, oh God, I don't know what to do and I don't even know the password. Because gue orangnya memang cuek gitu, gue nggak mau tahu gitu. 2021 saat itu memang benar-benar buat kita bertiga tuh, that was the test of faith, and itu the moment kita diproses banget sama Tuhan. Di situ kita lagu pertama kali mulai itu benar-benar orang menghujat karena dibilang lagunya nggak gereja banget ya, nggak ada rasa gimananya gitu karena lagunya EDM kan. Tapi boleh, tadi menyambung sedikit ya, lu kan pernah cerita tentang tadi rekening bank itu kan bagaimana lu ditolong Tuhan. Iya, itu luar biasa banget gitu. And then waktu 2021 I choose to do God's work. Gue tinggalin semua yang ini, gue pokoknya gue nggak mau, walaupun dia diincar-incar terus, sampai gue bilang sama Angela sama Wilson, gue sih tinggal milih penjara sih, gue mau di penjara Singapura atau penjara Indonesia, udah gitu aja. Tapi saat itu karena begitu banyak yang nagih dan lu mungkin ngerasa mungkin ini benar apa kagak gitu ya. Iya, kasih beneran nggak ya, gue juga nggak tahu di mana gitu kan. Terus gue mau bayarnya pakai apa karena semuanya I don't know the password gitu. Ya oleh husband kan meninggal juga suddenly ya. Tiba-tiba gitu. And then he didn't say anything, he never share anything. Orangnya tertutup, jadi gue nggak tahu apa-apa. Jadi kadang-kadang orang enak ya jadi Edla, no, you don't know my problem. Only God knows. And saat itu
2021 yang harusnya gue settle itu semua, no, I choose to do His work. And gue saat itu cuma bilang, Lord, take over. I don't want to think about this. I trust you. Right now, I just want to do your work. I know the devil is trying to stop me from doing your work. So I chose him. So waktu itu 2021, walaupun gue tekanan gitu, tapi gue diem aja, gue percayain Tuhan. I put everything under His feet. And 2022 tiba-tiba dibawa lagi nih, dimunculin lagi. Tagihan demi tagihan. Terus gue langsung yang, hah, kok dimunculin lagi? Tapi waktu itu saat itu, Lord, I'm not afraid. I trust you. And waktu itu 2022 akhir, kayak November mulai diusut lagi. And waktu itu gue bilang, Lord, I trust you. And tiba-tiba gue bisa tahu passwordnya. Gue cuma, Lord, help me. All of a sudden. And it's true. Wow. Oh, by the way, yang 2021 gue keblok. Karena gue kan salah semua. Yang itu yang 2022 tiba-tiba jadi semua dana open tuh semua fresh dong di situ ya? Iya, semua. Itu 2022 tiba-tiba saya kebuka sampai orang bilang, kok bisa ya padahal udah di blok. Itu kalau nggak Tuhan siapa ya? Tiba-tiba karena udah ke-open satu persatu I can. Tapi kok masih ada sisa yang kayak puluhan ribu Singapura dolar saat itu. Hah? Lord, mentang-mentang gue janda kali ya Tuhan ya, kok kayaknya di janda yang bego, ngomong kasarnya nggak tahu apa-apa, kayak mau diporotin gila-gila, diperes gila-gila sama pemerintah Singapura gitu. Ayo udahlah nggak apa-apa, seandainya nih ini masih ada kedagingan, saya pengen marah sih ke pemerintah Singapura. Pengen labrak rasanya ya? Iya, pengen ngomong, oh mentang-mentang gue janda ya gini-gini, tapi itu semua kayak ada self control. No, it's not me. I shouldn't be angry. I should be patient and trusting the Lord. The point is trusting the Lord and believe that He can settle everything. And as I just say like this, Lord help me. Waktu itu tagihan puluhan ribu. I just say, Lord help me. 1 second, tiba-tiba langsung, oh miss, sorry, there is a correction. We make it nil, N-I-L. And I was like, amazing ya? Wow. I share with Angel, we said, gila, God is so amazing. I cried, I wept. I said, now I understand the whole meaning of rest. Why kenapa nggak ada anak-anakmu yang seperti ini ya Tuhan, trusting you and believing you. If only they trust and believe in you, and tinggalin semuanya, jangan sibuk sana sini kerja dan segala macam, tapi percaya sama Tuhan. Itu Tuhan yang bekerja loh, Tuhan yang kelarin semuanya. Exactly tanggal 24 Desember 2022, saya dibilang semua disettle nil itu di hari ulang tahun saya. That was the biggest birthday present. From God. Yes. Yes. Oh, amazing banget waktu ya. Itu saya nangis, benar-benar saya nangis karena saya nggak nyangka itu, wow, in just one click away, 1 second loh. Setelah saya bilang, Lord help me. Tapi hati kita benar-benar surrender dan percaya sama Dia dan apa, dan tidak memaki atau apa ya. Kadang-kadang kita tuh suka lupa untuk kontrol emosi kita dan segala macam. Karena itu salah satu buah roh. Dan menurut saya selalu bilang sama Angela sama Wilson yang paling susah tuh self control. Karena kalau kita tidak punya self control, kita tidak punya self control untuk marah, untuk kesabaran, bahkan untuk shopping. Sorry to say. Saya dulu sama Angela kalau belanja semua warna harus ya. Kalau beli nggak boleh satu ya? Nggak boleh. Harus semua warna iya, ya? Karena terus mesti di-matchingin kan. Rusak, kan? Nah, ada di-matchingin juga nanti sama ini gitu loh. Kayaknya wanting more and more, and that's a sin. Nah ini orang yang nggak ngerti. Kalau wanting more and more, selalu tidak pernah puas diri, itu berarti kita tidak grateful. Kita kita nggak mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan. Dan kita bertiga belajar untuk to be content, untuk merasa puas diri dengan apa aja. Dengan ya seandainya hari ini kita bisa makan ini ya, thank you Lord, it's okay. Seandainya ada orang yang hujat kita ya, thank you Lord, it's okay, berarti kita di jalanmu ya Tuhan gitu. Kayak ya semuanya lah kita belajar untuk mengucap syukur walaupun di atas ataupun di bawah. Ya pokoknya kita kalau misalkan salah satu ada yang kayak masih pengen ini, udah nggak usah, nggak perlu, nggak penting-penting amat. Tapi betul, tapi nanti selanjutnya mungkin kalau diizinkan kita boleh bikin satu sesi di bagaimana caranya kita bisa punya self control buat hidup kita, buat diri kita, bagaimana mengendalikan semua dan bagaimana perjuangan itu tergantung kalian. kita. Nah, tapi itu nanti di sesi selanjutnya. Karena kan self control itu kalau kita nggak punya,
mau nggak mau terpaksa self control, Iya. ya kan maksudnya. Iya, tapi kalau lu mau punya- terbatas, ya nggak bisa pilih Tapi kan semua orang warna. suka nyicil. Tapi kalau Iya juga. tapi kalau Ada lu yang punya- maksa loh. Kalau punya Kalau ketika lu tidak nggak- berhingga, ngapain Iya. self control? Lebih sulit lah. Itu memang susah sih Lebih maksudnya. Ya makanya nanti mungkin tapi Iya. itu mungkin nanti masuk ke diskusi selanjutnya. Cuman kali ini aku mau nanya lagi begini ya kan, setelah lu udah punya, ini kan kita lagi bicara tentang Atla Ministry ya fokusnya ya. Jadi apa sebetulnya kan pelayanan kalian kan ternyata termasuk yang Tuhan bukakan untuk bikin satu apa video recording dan Itu lain-lain. sebenarnya kita cuma disuruh Tuhan, jujur kita nggak mencari ketenaran kok. Nah itu dia makanya ini kan menarik kan karena orang tuh bikin music video tujuannya kan supaya terkenal and maybe they can earn some profit with it kan. Tapi kan kalian ini kan saya dengar bahkan ketika mulai naik dan bikin budgetnya kan lumayan ya, pakai foto juga bagus, pakai ini semua juga ya udah standar profesional lah ya gitu. Tapi malahan kenapa ditawarkan oleh produser yang mau memproduksi supaya bisa terkenal, malah kalian kok malah menolak gitu, Kita malah mencari, nggak mau. kita melakukan ini bukan buat ketenaran, tapi kita karena ingin taat sama Tuhan. Di saat Dia suruh, ya kita lakuin walaupun kita nggak ngerti bikin lagu gimana, do re mi aja kagak tahu. Plus pemalu lah. Iyalah, kita ini Suruh depan pemalu. orang rame-rame gitu pingsan kayaknya. Bener kayak gini nih sekarang udah agak-agak down loh. Terus habis itu suruh nyanyi depan orang, aduh kita nggak, memang bukan tipe orang yang mau di-expose. Lah waktu dulu kita clubbing berdua aja ada kamera mau fotonya kita begini-begini, jangan gitu. Memang kita nggak mau gitu. Ya, jadi buat kita kadang-kadang Tuhan tuh suruh kita melakukan sesuatu yang out of our yang kita nggak suka, benar nggak? Temen Tuhan mau tahu, will you do it for me? If you love me, you will do it. If you're faithful, you will do it. Kalau kamu obey, you will do it gitu. Jadi dia ngasih sesuatu sodoran yang kita nggak suka, yang kita Seperti nggak bisa. Sekarang ini. Seperti sekarang ini malah Iya, benar ya. Sampai gue bilang gini sama dia, buat Tuhan lo. Masa sih lu nggak ada sih? Ya udah, kalau gitu hari ini kita nggak usah ketemu, besok aja ya. Iya. Ya kan? Tapi bagaimana rasanya melakukan sesuatu untuk Tuhan? Ya seneng lah. Hah? Ya. Itu sesuatu sukacita yang nggak bisa didapat dengan materi ya. Damai sejahtera itu ternyata memang nggak bisa dibeli dengan uang ya. Iya. Ternyata walaupun dulu lu punya segalanya, lu bisa memiliki segalanya, walaupun hidup lu kerasakan enak, tapi ternyata nggak punya damai itu ya. Enggak. Ada yang kosong, gimana sih? Rasanya kayak, kok gue nggak bisa se-happy kayak sekarang. Sekarang tuh kayak tenang gitu loh, susah jelasinnya ya. Kadang-kadang orang harus melewati fase itu baru bisa mengerti. Dan di saat dikasih masalah, jangan hujat Tuhan. Kita terima aja, karena waktu kita dikoreksi sama Tuhan, itu sebenarnya tanpa sadar kita lagi dibentuk. Roh-roh yang, buah-buah roh yang kita mungkin dulu tukang marah, yang mungkin nggak sabaran, atau yang greedy, nggak bisa kontrol diri sendiri ya, keinginan kita. Itu semua tuh kita diproses di situ gitu. Jadi di saat kita belajar lah, ya pastilah ada kayak sedikit aduh gimana gitu, tapi kita belajar untuk it's okay, I mean we can do it gitu loh. We always encourage one another and that's what the Lord wants, right? For us to encourage the body of Christ. Dan kita benar-benar berteman di sini tulus, nggak ada mau apa-apapun. Kita ngelakuin ini karena kita sama-sama punya cinta yang sama Tuhan dan kita terpanggil gitu bersama. Itu lucu banget sih kalau Tuhan memang udah atur semuanya ya. He's the man behind everything, you know. He knows the beginning until the end. Itu tuh semua udah diatur. Semua udah diatur. Kita bertiga di tahun yang sama itu bisa berbarengan tuh luar biasa. Semuanya klop, ya? Luar biasa. Nah, terus yang menjadi tujuan dari pelayanan lu apa saat ini? Tujuan kalian, karena kan sekarang kalian ini kan cuma bertiga ya. Selalu kemana-mana bertiga ya. Yeah. Paling bentuk-bentuk namanya cuma gue doang gitu ya. Tapi seru kan? Hidup sama Tuhan tuh Apa yang exciting menjadi- loh. Apa yang menjadi fokus plan, apa yang Tuhan tahu di hati kalian untuk kedepannya? Kita sih nggak pernah ada plan dalam hidup. Kita benar-benar hidup kita dan jalan kita dituntun sama Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang jangan ke situ ya kita nggak pergi. Kalau Tuhan bilang oke, kamu pergi ke sana ya kita pergi. Walaupun kadang-kadang kita nggak mau ke situ gitu. Tapi benar-benar hidup kita dituntun, kita nggak ada plan sama sekali. Sama sekali. Jadi mengalir ikut tuntunan Mengalir Tuhan aja gitu. Dan kadang-kadang makanya
saya selalu encourage people untuk baca Bible karena di situ tuh Tuhan benar-benar membentuk kita ya, kita bisa mengerti karakter Tuhan. Bagaimana how to be Jesus. Jesus is so humble, you know, he's full of love. Makanya saya sorry ya, saya nggak mau ngomong ya, tapi saya ngelihat kok orang bilang dia orang gereja atau dia jemaat Tuhan atau jadi pakai Tuhan, tapi saya ngelihat masih ya begitu ya. Maksudnya there is no humble, there is no humility, nggak ada humility-nya sekali di situ, dan masih proud ya kayak dengan menonjolkan you know whatever you know. And sorry to say, Tuhan nggak pernah ngajar kita untuk mengemis. Tuhan nggak pernah. Bahkan Tuhan suruh kita memberi. Tuhan nggak pernah loh ngajarin kita untuk mengemis. Kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan yang kasih loh. Amen. Tuhan yang akan cukupin. Itu terjadi sama kita. Sampai detik ini kita menolak banyak hal, tapi Tuhan memberikan kita lebih dari yang kita minta, dan kita tidak kekurangan apapun. Benar-benar. Jadi kalau Tuhan bilang apa sih, do not worry, you know, look at the birds, you know, whatever. Kita sampai sekarang benar-benar dipelihara ya. Berarti setiap bayar harga lu, setiap hujatan-hujatan yang disampaikan sama lu itu nggak sebanding dengan apa yang diterima dari Tuhan ya. Yes, kita nggak usah capek-capek kerja atau apa ya gitu ya. Nggak usah capek-capek kayak mengejar harta atau segala macam, semuanya itu udah, bahkan kita masih bisa memberkati orang, itu luar biasa. Saya melihat kita ini bisa bantu orang, lihat their smile, I think it's enough ya. I think that's enough gitu. That's the kind of joy. That's the kind of joy. Ya nggak? Ya kan? Mungkin finalnya apa sih pesan-pesan kalian? Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat orang-orang di luar sana yang lagi nonton video ini. Beb, jangan gitu. ngomong tuh. Apa ya? Pesan. Nggak usah malu-malu. Lu punya waktu 3 jam kalau lu mau. Jangan takut. Jangan takut tuh. Ya, jangan takut. Sampaikan aja apa yang diisi hati. Jangan takut untuk ikut sama Tuhan full. Jangan cuma berdiri di pinggiran kolam. Kalau mau terjun, mau berenang aja langsung sampai basah, kecebur got. Aduh, salah ngomong ya. Kecebur got sih. Maksudnya kecebur beneran sampai basah. Kecebur kolam susu kayak enakan dikit. Apa got ya? Kadang-kadang orang takut untuk terjun sepenuhnya sama Tuhan karena mereka masih ada worry di dalam dirinya. Gimana nanti anak-anak saya, gimana nanti ini pekerjaan saya gini. Kalau kita bisa fully trust the Lord and believe what He can do for you, He will make sure everything is taken care. Kalau kita mau pelayanan atau apa, walaupun kita dihujat, oh jangan, ini kan lagi lockdown, COVID lagi tinggi. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, anak-anak kita semuanya pasti dijagain sama Tuhan. So do not worry. Kalau Tuhan suruh apa, just do it. Jangan pikir-pikir besok-besok itu nggak akan ada kesempatan lagi. Apa lagi ya? Kalau belajar untuk taat sepenuhnya. Kalau Tuhan bilang, oh jangan ini, jangan itu, jangan nanya kenapa Tuhan. Just do it. Because siapakah kita untuk mempertanyakan Tuhan? Nanti suatu saat Tuhan akan kasih tahu kok kenapa. Jadi kita belajar untuk obey and jalanin, percaya sama Dia, dan Tuhan tuh berulang kali ngomong believe. You have to believe what He's capable to do and believe that He is the Son of God, and whoever believeth in Him will not perish and have eternal life. Do you believe in eternal life? Because He has prepared something greater than anything. So believe what He can do for you. So shalom everyone. Makanya gini ya, lu kok bisa berpegang teguh pada pendirian itu gitu? Kita ini tuh yang sering traveling ya, as in like gue nih di Jakarta tuh paling sehari 2 hari terbang lagi. Biasanya gaya hidup yang dulu ya? Iya. Makanya gue seneng sekarang. Dulu susah. Jadi dulu tuh lu hampir nggak pernah di Jakarta ya? Jarang dia. Dan different time zone ya, we are talking about different time zone yang kayak gitu. Amerika, Paling Europe, kan Dubai, semua you know. Gaya hidup dulu kan sampai apa? Jet set banget gue.
jet set banget. banget. Jujur Termasuk gue. Mantan presiden aja lu datang ya, Amerika Iya, ya. iya. Ya kan, Gue presiden masih Amerika, dapat undangan, sama masih dapat wali undangan, kota yes. dari Australia juga kan. Yes, Lu yes. selalu diundang ya sama mereka Yes. ya. Jadi sampai seheboh itu. I tapi have lu a good tinggalin relationship with the people like that. Yeah, that's one of the reason makanya gue berdua nih malu kalau sampai kelihatan yang begitu kelakuannya enggak banget sih. Sorry gue malu sih, gue kadang-kadang ngomong sama Tuhan, aduh Lord, I malu. Malu, lu beneran malu banget deh. Kok bisa ya saya kayak begitu ya? You know? And I always ask the Lord, kenapa baru sekarang manggilnya? Kenapa? Tapi it was all worth it. Mungkin kalau Nggak pernah ada kata lambat buat yes, Yesus. it was just perfect sebenarnya. It was just perfect. Sebenarnya kalau dia langsung hidupnya biasa-biasa aja dari dulu, nggak berdosa, kita kayak nggak bersyukur nggak sih tentang apa yang telah kita lewati dari masa lalu. Setelah kita semakin hancurnya dulu, kita lihat ke belakang. Semakin nyadar Tuhan Yesus banget. Jijik banget ya dulu kayak begitu. Najis dulu sering ngomong kayak begitu. Sampai dalam pikiran, Tuhan kok najis banget ya dulu ya. Geli gak sih lihatnya kayak begitu? Sempet ngomong, saya paling kayak gitu berkali-kali. Kita tuh mukanya dua banget ya. Orang saat ini Iya. itu waktu Iya, iya. pegang Iya, iya. botol sambil nggak ngelas lagi. Kalau Kita tuh lucu banget ya. Kemarin nih kita baru ke toko itu ya, nggak usah ngomong lah ya. Terus kita pakai long jam aja ya. Ya, Oh, ke terus toko kita yang mau di lihat Plaza Indonesia lah. Ya, gimana? Plaza Senayan. Plaza Senayan. Terus yang kita branded pakai banget long jam lah. aja, kita mau lihat kita bakal ditegur nggak ya. Kita pengen lihat nih orang gitu ya. Tadinya mau pakai sandal Crocs. Tadi beneran tau gak sih udah mau kayak begitu. Gue lagi begini, Angel, ini Angel, ini kan pintu nih sini. Gue lagi gini, Bu Edla, gue langsung, kok pakai masker rambut begini kok bisa ngenalin. Terus akhirnya dia juga, Bu Angel lah gitu kan. Akhirnya tempat duduk khusus, kasih makanan, minuman. Ya udahlah kita nggak bisa bohong lah ya. Belanja nggak ya? Nggak, tapi maksudnya ya, you see how Indonesia, I mean all these people, they only see who you are from, you know. And they offer one of the best hospitality. Yes. Ya kan? Yes. Yang bikin kamu Of tuh nggak course. bisa menjauh And dari you itu ya. cannot say no. Waktu itu di offer apa ya, kita bilang enggak, oke, no thank you. Itu surprising sih buat orang-orang di situ kali ya. Karena For biasanya us to kalian say no. tunjuk-tunjuk ya kalau perlu Iyalah, di luar. coba-coba apa, begini, you know. Biasalah Dari orang-orang. kemarin tas, Beb berat ya? Iya. Kayaknya orangnya bete deh. Semua tas gue bilang berat. Nggak cocok gitu. Kayak gitu. Sekarang cocoknya pakai tas kain. Yang tahan air, kalau Tahan kecebur air. aman gitu ya. Barang-barang di dalamnya aman, itu penting. Soalnya handphone gue tuh udah bener-bener nggak bisa gini lagi. Tapi ya udahlah, yang penting bisa jalan lah, masih bisa WhatsApp tuh udah penting gitu Itu kan. makanya backpack Roy sekarang. Nyokap gue tuh ngamel. Iya, Oh gitu. beneran. Buat bawa anak tuh lebih gampang. Iya. Ribet kalau Udah ya Jadi begini. udah nggak pentingin rokok lagi udah nggak lah ya? boro-boro. Lah, nggak lah, udah nggak penting itu mah kerokok. Disimpan nggak? Simpen Ada, lah. masih simpen lah. Enggak, kalau Ya. misalnya ini banyak yang mau nampung kalau gitu. Masih daging dong. Daging krokok. Iya, kulitnya nggak mau ya kalau orang kulit ya. Tapi ya it's not easy ya for us ya. Apalagi kita udah di atas banget. Orang kalau udah di atas banget, kalau jatuh kedebuk paling sakit loh. Dibandingin orang yang di sini nih jatuh ya udahlah. Paling kalau di sini kalau mau bunuh diri paling patah kaki dikit-dikit ya. Tapi kalau udah di atas bonyok loh itu jatuh. Enggak, masalahnya kan kalau misalnya di atas harus ke bawahnya karena terpaksa masih mending. Nah, lu kan sebetulnya kan bukan terpaksa tapi kalian yang memilih. Itu kan namanya bayar harga pikul salib, ya kan, sewet daging, ya kan? Itu ya di saat kita memilih Yesus, banyak orang yang menghujat, memaki, apa-apa, itu nggak gampang. Yang biasa kita terima pujian, terima, oh ya, Bu Ella, Bu Angela, gitu ya. Sekarang kayak, ya Kalau begitu bisa, ya. nggak usah kenal tuh tukang. Itu nggak gampang. Gimana sih kita kalau ditekan-tekan terus rasanya kayak, gimana ya. Tapi itu sampai sekarang kita masih kuat berdiri tuh karena kita ada Tuhan, ada Roh Tuhan. Benar-benar kalau nggak ada Roh Tuhan sih kita nggak sanggup berdiri ya dengan ini kuping juga masih bolong ya, dengerin orang ya. Sekarang udah ditutup-tutupin dikit lumayan. Yang penting terima firman masih bisa lah ya. Kita nggak penting lah orang ngomong apa, yang penting Tuhan happy, udah. Sip. Oke, kalau gitu nanti lain kali kita harus bikin lagi nih sesi selanjutnya Nah, ya. ada lagi yang kedua nih yang benar nih. Iya. Soalnya kayaknya lu masih banyak pengen ngomong gitu. Cuman supaya biar nggak kepanjangan, nanti kita lanjut lagi. Oke? Ya udah. Mungkin gilirannya Angela sama Wilson kali ya. Oke, silakan. Iya.
Bisa menyanyi. Kan lu ketuanya. Kan itu yang masalah diusir perlu nggak? Oh ya, lu mau bersaksi juga? Nggak tahu perlu nggak? Boleh. Ya ngomongin aja Perlu. sekalian. Jadi Biar kedua kali. ngulang-ngulang ya. Iya. Ya udah ntar kita Banyak tinggal kan cut kalian lagi aja ya. Lu juga ya anak aja Nggak lu ada, ya. udah. Lu nggak tahu lo suaminya Ngomong, dia ya. nanya dong. Sama tem. Oh ya udah Oh, deh. iya, lu Ya udah. Mendingan nggak usah deh. Dia takut. Iya ntar kalau videonya tuh gue nggak enak. Jangan deh, lu kan aman. Apa ya? Ayo ujung-ujungnya bisa diusir lagi. Lu udah punya rumah sendiri. Gini, Lu boleh cerita tuh. Lu Gua boleh ngomong cerita. lagi nih. Oke, Will, cerita tentang gimana sih? Oh, katanya gue dengar tentang lu diusir dari rumah gitu. Coba. Nah, Iya, iya. lu cerita sampai Bentar, akhirnya lu dikit bisa aja dulu. dapat Semuanya dari awal sampai akhir itu berarti dong. amazing banget. This is another rest. Itu lo harus ngomong another rest. Gila ya di saat ini, gila. Di saat Iya. kita rest semuanya gila harganya ini. Iya. Ngomong. Berarti dari awalnya kenapa dulu dong? Tanya Ya, dong. lu tanya dong. Atau Andina yang nanya? Andina nanya, ayo. Gantian. Nanya nggak? Nanya Itu amazing banget tentang dia apa nih? Pertanyaan tentang apa nih? Dengar-dengar waktu itu lu diusir ya. Oh, iya, Kenapa? dari- Gara-gara apa? Gara-gara apa? Oke. Diamin dulu ya. 1, 2. Will, by the way, apa sih bayar harga lu yang paling berat yang lu rasakan ketika lu harus mengikuti Yesus? Ketika lu memilih mengikuti Yesus, bayar harga apa tuh yang paling berat buat lu? Lucunya begini. Lucu apa bayar? Gue nanya bayar harga juga lucu. Hebat banget rohaninya lu. Bayar harga lucu lu artinya. Tapi- Itu berarti dia ada joy gitu loh. Justru Iya. Hebat ya. Semakin kan Tuhan bilang kalau kita mengikut Tuhan, maupun kita diproses gimana pun kita harus joyful. Amin. Kalau sekarang sih bisa ngomong kayak gitu Iya. ya. Waktu itu sih Dulu enggak. sih enggak. Enggak. Yang dicari siapa Berarti nih? masih daging juga lu, masih daging juga ya. Ya dulu namanya masih ada perasaan tapi masih belum mati rasa kayak dia lah. Oh iya. Gue dianggapnya mati ya. Ya nggak apa-apa. Gue Iya. lebih baik gue mati. Iya. Tapi Tuhan ngajarin Memang kita harus kayak untuk begitu. untuk bisa seimbang. Jadi kita zen. jangan mikirin orang ngomong apa, jangan mikirin apa. Belajar itu tuh nggak gampang loh. Tapi God teach us. Ya Roy, ini salah satu yang aneh menurut gue. Bentar dulu, dia dulu. Nanti lupa. Nanti dia lupa. Gue cuma ngomongin film doang, maksud gue. Ya. Ini kocak nih. Gue tahu. Ya udah cerita. Ceritanya maksudnya kan kadang-kadang kita boleh lah nonton sekali-sekali Netflix, film Korea Iya, gitu-gitu iya. lah. Cuma Cuman lu kan nggak boleh juga nih nonton Netflix. mesti dibatasin lah. Tuhan, Kan maksudnya iya. kalau nggak Tuhan bakal tegur Tuhan kita. nomor 1 tetap. Tuh basically nih filmnya tuh kayak lucu banget. Maksudnya kadang-kadang sedih, pasti nangis dong. Kalau lucu pasti lu ketawa dong. Ternyata ditegur loh lewat mimpi gua. Ya. Oh. Jadi nggak boleh. Jadi lu kayak- perasaan lu Ya. bener-bener harus datar nol. Jadi kalau misalnya itu ketawa-ketawa ya lu kayak orang bego aja gitu, kayak orang kayak lu harus datar ya lu. Kalau nggak lu ngeliat HP. Ya, gue udah ngajarin, lu liatin HP aja apa gitu, liatin YouTube tentang Jadi Tuhan. lu nggak boleh ketawa, gitu. nggak boleh ikutan ketawa, nggak boleh ikutan nangis. nggak boleh So- masuk into it Ya, gitu lah. Jangan get Nggak boleh menjiwai. Ya. That's the word. Jago ya. Itu Tuhan Translator. ngajar. Emang dia translator. Emang iya jati ya, iya. Ya, tapi memang bener. Tuhan tuh mau dia tuh nomor 1. Nggak boleh ada yang above him. Dia tetap nomor 1. So perasaan kita hanya untuk dia gitu loh. Cinta kita ya buat dia gitu. Pantesan dibilang ekstrim ya. Gue sih nggak heran kalau dibilang gila sih. Iya, memang nggak gampang loh untuk kita lebih nomor satuin Tuhan daripada anak kita atau mungkin siapa-siapa gitu ya. Nggak gampang. Kita Itu gimana harus suaminya nomor dia ya satu. coba ya? Nah, makanya suaminya ngira waktu itu sempat dikira dia selingkuh. Gue dong yang dilabrak dong, again. Mau disangkain lu lesbian nih berdua nih. Sampai ubanan ya ada yang canda. Gue pikir disangkain selingkuh lesbian nih. Selingkuhnya sama Tuhan, dikiranya selingkuh sama orang. Iya, makanya suaminya pikir lu berdua selingkuhnya kan? Lu gila lo. Tadi dibilang. Enggak, jadi ditanya nih, jadi teman Oh, baiknya maksudnya disangkain dia teman selingkuh. baiknya dia Disangkain hubungin selingkuh. gue. Terus habis itu udah hubungin gue, terus habis itu diketemuin ada suaminya. Gue langsung Oh, jadi dilabrak nih ceritanya. dilabrak. Emang Angela punya selingkuh ya? Punya Oh, lu selingkuh. ditanya nih? Iya. Oh, disangkain jadi. Selingkuh sama siapa? Selingkuh lu sama tahu. Tuhan. Gue bilang gitu. Oh, kita semua yang lakuin pekerjaan Tuhan kok gini-gini. Terus habis itu gue bilang gini, apakah salah Angela sekarang lebih banyak di rumah dan ngurus anak? Jadi lu lebih senang dia nongkrong-nongkrong di kafe dan travel-travel daripada dia yang sudah berubah ngurus anak di rumah dan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Apakah itu salah? Teman baik kan langsung, iya, emangnya salah apa ya? Dia langsung gitu. Itu tau nggak?
Kalau kita berdiri atas kebenaran dan kita melakukan kebenaran buat Tuhan, Tuhan yang akan Oh, membela jadi dulu kita. malahan lo pergi kelayapan suami lo nggak pernah nanya? Enggak. Jadi Nggak pas pernah lo diem nanya di gue rumah, nggak pernah dilabrak juga. Pas lo diem di Mungkin rumah ya, nanya. gue nggak tahu. Mungkin di rumah kan gue kadang-kadang WhatsAppan sama dia kan 24 jam gitu ya. Terus kadang-kadang subuh-subuh ngetik mimpi. Mungkin dia pikir dia orang pacaran kali ya. Teleponan nama gue di WC Iya, gitu loh. mungkin begitu. Jadi curiga kan gue juga nggak tahu. Berarti teleponan kali sebelahnya. Udah sekarang udah mulai. Oh, udah mulai. Coba jadi ngomongnya Oh iya. Ada sini. Oh ya. Gue juga bingung gitu. Aduh. Bentar, gue ke WC. Kayak gitu. Orang kan jadi curiga Iya, kan? pas tangannya curiga. Ngumpet di WC lama lagi. Doa juga di WC. Iya. Doa juga itu Di oleh WC di WC. Ya, mungkin bingung suaminya, ini ada apa dengan WC? Tapi jangan-jangan ada pintu di belakang. Ada pintu keluar bang WC gitu. tapi kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang. Sebenarnya yang Tuhan mau tuh adalah itu, kita menyempatkan diri intim sama Tuhan di tempat yang tidak kedengaran siapapun. Hanya kita dan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Bukan berarti kita ke gereja itu berarti kita udah intim sama Tuhan, no. Enggak, yang intim itu berdua. Kita berdua sama dia. Secret Secret place. place. Yes. And he will dwell with us. That's true. Itu, and in the highest place he will meet us. Kayak seperti Moses lagi alone di atas gunung, itu kan glory of God ya kan, you know. And that's what God wants from us, to have an intimacy with him. Amin. Ya, The more kita intim. kadang kita nggak usah banyak ngomong di dalam situ, dalam Be ruangan still. itu. Be Ya, still kita aja. kadang mau denger lagu atau gimana, kita diam, ingat kebaikan Tuhan tuh kayak kita kayak berterima kasih sendiri gitu, ya nggak sih? Kayak Tuhan baik banget ya sama kita ya. Dari situ ada rasa hati kita, di gratefulness dalam hati kita, kayak semakin jatuh cinta lagi sama Tuhan. Itu yang More and more and more ya. itu kayak oil of intimacy ya. Yes. Kita And that's how the brides, mempelai Tuhan tuh mendapatkan minyak itu. Ya. Itu the Holy Spirit that is inside of us. Kalau kita masih ada junk food ya, kita masih ada bitterness, masih ada kepahitan, anger, disappointment, worry. This is the problem with so many people, worry. People tend to worry. Itu Holy Spirit, the Spirit of God cannot live inside of us. Karena kita masih ada junksnya ini di dalam tubuh kita. Kita harus kosongin buat Tuhan. Jadi the Holy Spirit can dwell inside of us gitu. Ini kita tubuh Tuhan, bait Allah ya. Dan kita harus menjaga gitu. Itu semua dari yang negatif-negatif ini. Dan apa ya? Kita di saat lagi intimasi itu mau nyanyi, mau suara kita jelek kayak mau melengking-melengking juga Tuhan nggak peduli. Yang penting hati. Hati kita yang nyanyi kok, bukan mulut kita. Masalahnya kalau soal lu jelek gimana gue? Kalau dia bilang suara jelek, gimana kita ya? Beda loh kalau lu nyanyi ya, ingus lu lagi keluar begini, beda suaranya, bener loh. Ini ingus lagi keluar di sini nanti gini nih, nanti ngiler gitu. Beda nih, beler-beler semua. Tapi Roy walaupun nggak pakai mic kemarin ini Oh, kedengeran iya. sampai ke depan loh suaranya. Masa? Iya, beneran. Ya, tiap kali dia begitu dah. Beneran. Paling gede iya. Iya, gua di depan kedengeran banget sih. Iya. Aduh, Roy Kita lagi itu ya denger, luar biasa. Malah kedengeran. Dia kalau lagi in the presence of God, Iya, wah, makanya. all out Itu deh. yang penting. Itu, dan itu yang Tuhan rindu. Iya. Iya, Amin. Tuhan rindu di saat kita benar-benar membuka hatinya buat dia. Nggak Nggak malu-malu. peduli kiri kanan lo lagi gitu loh, udah. Dan itu yang Tuhan lihat di diri kita. Orang lain pada ngomongin kita, kita tetap berlari sama Tuhan. Malah kadang ya, yang kita mikirin nada, mikirin lirik atau segala macem, perlu bagus nggak ya, fals nggak? Yang ada kita nyanyi nggak dari hati. Betul. Itu bener banget. Jadi performance ya. Iya, ya jadi kita nyanyi buat orang, bukan buat Tuhan. Iya, iya. Kalau buat Tuhan kan Tuhan nggak ada diomongin mau nyanyi kita melengseng-melengseng gimana. Kayak gitu. Gue sih yang lagi paling kasihan sih sekarang begini. Nonton juga Ini udah 64 tahun kayak kesaksian lu ketunda nih. Dari tadi lagi bawa apa? Tadi dipotong-potong. Judulan aja terakhir kalau nggak. Gue mau ngomong apa? Ya itu tadi kata lu sama laki lu. apa? Lu biasanya suka liatin Daripada yang lu ntar lupa. posting-posting. Ya terus gue cerita tanpa dia nanya. Ini Udah cerita aja, nggak apa-apa. Tanya dulu, jawab Sama lu, tanya dulu. coba. Ya pokoknya dulu kan gue tergila-gila Instagram lah. Maksudnya kayak gue Ratu medsos.
Ya nggak sampai kayak gitu. Ya pokoknya gue mesti tiap hari ada posting lah makanan lah, apalah gitu-gitu travel kan. Berarti lu nggak malu tampil depan umum dong ya? Beda lah. Media sosial beda. You know, sometimes people don't realize they use the social media ya like Instagram untuk memamerkan. Tanpa sadar itu adalah pride. Dan sekarang tiba-tiba lu stop semuanya. Ya maksudnya terakhir paling cuma adalah ministry, cuman habis itu ya udah. Kita benar-benar ngikutin Holy Spirit, kalau dibilang post ya kita post. Kalau enggak ya enggak. Tapi gue maunya begini tapi satu lagi nih. Laki lu bisa terima gak sih sekarang? Maksud gue gini lo kan ekstrim banget nih, dan menurut gue aneh banget gitu kan. Apalagi sekarang, ya kalau bisa dibilang lu dalam satu keluarga nih, kalau misalnya kayak Etla kan, ya anak-anaknya sama dia doang, udah istrinya jadi kepala keluarga, anaknya nurut. Nah kalau lu kan sebetulnya tiba-tiba yang udah pasti ya dalam tanda kutip orang teman-temannya dia ngajakin pergi terus. Ya, iya makanya kan teman-teman kan kayak hidup kalian kan istilahnya yang lavish banget lah ya dulu ya. Temennya dia terakhir kan ada yang WhatsApp ke gue, libur lebaran mau kemana? Gue bilang nggak kemana-mana. Gue bilang tapi lu kalau mau ajak jam boleh. Gue nggak ikut. Anak gue nggak ikut. Nah tapi suami lu kecewa nggak sih itu sama gue? Ya gue nggak tahu dia tahu atau enggak. Nanyanya kan nggak di depan jam. Iya, cuma gue nih selama ini kan sudah hampir 3 tahun kan, suami lu pergi keluar. Pergi lah, pergi. Gue kasih. kasih. Nah, selama ini kan lu nggak pernah ikut. Dia menuntut nggak gitu ya? Dia nuntut nggak sih sama lu? Maksudnya kecewa, nuntut banget nggak sih sama lu? Kayaknya lebih nyokapnya dia yang nuntut ya. Mungkin Java lebih nge-tag gue lewat spirit. Ya, ini this is true. Terus setiap kali. Tapi lu juga nggak ada perasaan jadinya dengan begini lu tetap nggak merasa curiga gitu sama laki lu juga? Enggak. Jadi itu namanya tetap ada damai dalam hati lu ya? Iya. Iya. Selama ini bayar harga apa yang termasuk paling berat yang setelah karena mengikut Yesus, karena memilih Yesus harus mengalami itu? Jadi yang paling berat ini yang baru-baru terjadi, kayak waktu itu sampai ditanya, sebenarnya disuruh ngomong sih awalnya supaya orang tua saya tidak melarang untuk kita melayani Tuhan, dan maksudnya juga saya juga tidak mau apa-apa terjadi sama dia kan. Maksudnya siapapun itu tidak ada yang boleh menentang untuk kita benar-benar melayani Tuhan. Dan karena ya Tuhan akan membela orang itu yang melayani dia dengan sungguh-sungguh. Nah, setelah saat itu saya beranikan diri untuk ngomong. Saya cuman ngomong, Pi, ingat loh, di atas papi masih ada Tuhan. Tuhan bisa memberi begitu aja dan juga bisa mengambil begitu saja. Papi ingat kan dulu apa yang telah terjadi. Wah, langsung ngamuk, teriak, semua kedengaran, semua orang di rumah kedengaran. Kebun binatang keluar deh ya. Tapi dia nggak sampai kebun binatang keluar, cuma suaranya luar biasa. Terus kan kita ditelepon. Habis itu habis itu ya ngomong panjang lebar, lupa sih detailnya apa ya, saya cuma ngomong masih ya ada datar, sempat naik dikit, turun lagi. Ingat nggak boleh marah. Oke, habis itu dia sempat bilang, dia tapi teriak, dia waktu itu dia ngomongnya, lu lebih memilih Etla atau memilih dia? Keluarga. Tapi kalau memilih Etla berarti kan kayak ngikutinnya dia kayak Tuhan gitu kan. Cuman waktu itu saya bilang, saya nggak memilih Etla tapi saya memilih untuk melayani Tuhan. Nah itu yang makanya si Etla ditelepon. Abis itu Tunggu dulu bro, dengerin dulu. Abis itu kan udah ngomong kayak gitu kan, pokoknya panjang sebenarnya, cuman ya lupa detailnya gimana. Abis itu pokoknya kita tubuh Kristus maksudnya kan. Ya dia waktu itu masih nggak percaya apa itu tubuh Kristus apa segala macem. Ya maksudnya kita udah disatukan sama Tuhan, Tuhan sebagai kepalanya, kita sebagai kaki tangannya. Dan habis itu nggak lama dia boleh telepon si Atlas sekarang, boleh silahkan aja, bilang masih di situ kan. Telepon, terus dia ya pertama kali di mana diteriak-teriakin ya. Apa itu tubuh Kristus? Nggak ada tubuh Kristus. Kan telepon gue cuma bisa speaker ya. Gue lagi ada Angela di rumah ya, kita berdua dengerin lah. Iya, nah udah pokoknya lu kalau mau nampung Wilson, tampung aja sana. Oh disuruh nampung Wilson. Silahkan katanya. Lu jawabin nggak?
Enggak, Angelnya mau jawab, tapi gue bilang sabar. Tuh keburu ditutup teleponnya. Gimana? Oh, Gila kita mau ngomong. Iya, mau jawab begini gitu. Gila yang kita mau jawab udah ditutup teleponnya. Ya udah deh. Terus jadi akhirnya at the end of the day lo keluar. Ya jadi intinya kan emang udah mau pergi, tadi mau ketemu mereka. Akhirnya ketemu mereka, ya udah. Nggak pulang lagi. Dia juga mertuanya juga kasih pinjam apartemen. Dia kasih pinjam, udah pakai aja bilang kan. Udah dari situ singkat cerita. Jadi ini officially udah ditantang, udah lu keluar sana coba kalau Dia mau nggak kalau bisa. Ya dia nggak ngomong buktikan gitu, enggak. Dia justru malah bilang lu kok ya kalau mau tampung kan silakan tampung aja. Bukannya waktu itu lu pernah bilang, temen lu nggak akan ada yang apa, lu pokoknya nggak ada yang nolong lu, apa nanti akhir-akhirnya gimana lah gitu. Dan ya I sincerely wanna help him. And at that moment memang apartemen personal gue lagi pada sewa. Yang ada gue pengen ngomong, mah boleh nggak apartemen yang itu? Oh ya boleh gitu. Ya udah, so we gave it for him to stay ya. Masa orang lagi kesusahan Terus masa nggak bawa baju, ada nggak yang bawa apa tuh? Oh, ada abis itu kalau udah ngomong kayak begitu, oke ya udah, berarti keputusan udah bulat. I choose to serve him, ya kan? Udah kayak gitu, udah itu sore balik, baju semua masukin mobil, komputer apa segala macem. Saat itu sore gue sama si Angel langsung, you can do it. Jadi lu sponsorin dia untuk cabut. Dia langsung, you can do it. Gue langsung, gue inget banget di sofa gue. Kita support doa, bro. But yeah, that's us gitu loh, in a body of Christ. Kita benar-benar di tubuh Kristus, kita saling support gitu. Ya mungkin memang orang tua dulu nggak pernah melihat yang namanya teman tubuh Kristus ya, bukan teman biasa. Kalau teman biasa saya dulu ya kebanyakan ya take advantage of me. Kebanyakan memang gitu, makanya dia berani ngomong kayak gitu. Tapi kalau yang di sini ya benar-benar memang tulus kan. Dan di saat itu balik semua ke atas pamitan, udah pamitan gitu. Dia masih sempet mau berdebat. Awal-awalnya baik-baik. Pas akhirnya mau berdebat, masih sama, oke, bye, cabut dulu ya. Cabut, mobil, barang dibawa semua kan masuk. Udah bawa barang semua, dia kaget. Ya, nggak nyangka ya? Iya. Udah bawa mobil semua. Terus sampai bilang, lu kalau mau ambil barang apa, bawa aja nggak apa-apa. Enggak. Malah yang barang-barang dari dia, nggak bawa. Tinggal. Iya, nggak mau ada hutang apa segala macem. Di saat itu juga sampai berani bilang kalau memang mau udahan ya udahan, punya saham di perusahaan gitu-gitu, lepas aja jual, bayar gitu. Bilang, nggak mau ikut campur lagi. Saya udah nggak mau kayak yang lain, kayak ngejilat-jilat dia atau gimana. Udah kayak gitu, akhirnya singkat cerita, ya dia nggak mau lepasin, tetap mau kasih. Ya udah cabut. Yang I denger dari orang rumah, dia sampai nangis. Papa nih, Papa. Dia nggak pernah katanya nangis sampai kayak begitu. Nggak pernah seumur hidup semuanya ngeliat. Sampai panggil semua orang buat doa. Udah kayak gitu. Bokap lu nih Kristen atau? Udah Kristen. Nah, udah kayak gitu. Ya udahlah, namanya waktu itu masih rasanya gimana ya? Masih campur Emosi. aduk. Tapi ada momen ya, campur aduk sih ya, nggak tahu kayak ini terjadi nggak sih? overwhelm. Ya, Nggak bisa percaya nggak sih? Yeah. Kayak Tapi saat itu kan lu juga ini kan, kayak di saat dia nggak ada suara apapun, nggak ada Nah, itu suara baru mau bapaknya. kesana. Nah, dia lebih bisa full ke Tuhan. Ya. Dan di saat itu kan udah nyampe akhirnya di apartemen segala macam berapa minggu, mau semingguan ya, sebulanan lupa. Habis itu di saat di dalam apartemen itu kayak nggak ada kayak nggak ada beban ya. Kayak perasaan plong. Cuman kalau di rumah tuh kayak rasanya kayak gimana ya? Kayak nggak enak. Iya. Nggak mau melakukan yang seperti ini, Iya. nggak enak sama. Kayak kalau kita berasa kan. kayak lu masa damai lah berarti. Iya, kalau itu kan di rumah ada tension, ada aura-aura dalam mereka kan bisa berasa ya, walaupun nggak ketemu gitu. Ya masa di situ ya kayak nggak ada apa-apa, nggak mikirin apa-apa, and my relationship sama Tuhan di dalam mimpi juga Tuhan maunya kayak begitu katanya. Nggak mikirin apa-apa ya, fokus ya
kayak jatuh cintanya pikirannya Tuhan doang gitu. Dan Tuhan juga pas di saat percaya nggak percaya, ini dulu sempat kepahitan sama tepatnya sama si papi ini, orang tua saya sampai hampir 20 tahunan lah. Dari kecil saya udah kepahitan sama dia. Ya karena memang orangnya sangat keras, bicaranya nggak bisa lembut dari dulu. Terus mau ini mau itu nggak pernah dikasih. Ya gimana sih sebagai anak mau ini itu semua nggak ada yang dikasih gitu loh. Iya, jadinya bener-bener dendam, jadinya kepahitan. Sampai dulu pun saya sampai pengen dia tuh nggak ada dalam hidup saya. Dan dari saya itu pas di apartemen itu saya bilang saya udah maafkan, mereka suruh saya balik, ayo balik. Papi minta maaf apa segala macem, maafin papi, maafin mami semuanya. Cuman ya dalam waktu itu saya tanya Tuhan apa saya harus masih balik? Apa saya di sini aja? Jujur sih lebih enak di sini, nggak mau balik. Abis itu pas singkat cerita Tuhan kasih lewat mimpi bilang kamu masih belum sepenuhnya memaafkan memaafkan papi kamu. Tadi dari mulut sih ngomong udah ada maafin pi, tenang nggak apa-apa, mami juga ada maafin, semuanya dari mulut sih udah ngomong. Banyak kan orang kayak gitu ya, cuman ngomong di mulut tapi nggak dari hati. Jujur kepengen, bener-bener pengen maafin, cuman nggak bisa. Dari mimpi masih jawabannya masih kayak gitu, berarti benar-benar Tuhan nggak bisa bohong kan. Dan banyak orang yang kepahitan tuh kadang-kadang tuh karena dari masa lalu yang orang tuh jadi susah, makanya kita kalau baca Bible kita bisa mengerti bagaimana kita menjadi seorang parents ya, seperti apa yang Tuhan mau sebagai seorang parents, dan kita bagaimana sebagai seorang anak. Itu makanya banyak orang ke gereja tapi nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah direnungin ya, lalu di-apply. Nah, ngomong-ngomong kayak begitu, soalnya my dad, dia kiranya tuh pengajarannya itu benar. Dia nggak pengen anaknya rusak, katanya dulu dia ngomong kayak gitu. Dia waktu itu ngomong ke saya kayak begitu. Ya maksudnya dengan cara pengajaran yang berbeda, kita nangkepnya sebagai anak juga berbeda gitu kan. Makanya itu Bible juga harus terapkan, benar-benar diterapkan gitu loh. Dan yang ada semuanya jadi kepahitan yang sekelilingnya dia. Gimana sih rasanya kalau ngomong dibentak-bentak gitu loh. Lagi ngomong santai-santai bisa tiba-tiba suaranya besar. Itu dulu ya. Nah, habis itu Tuhan bilang kamu belum memaafkan dia, balik lagi kayak tadi. Masih belum benar relationship-nya. Terus jujur bukannya saya nggak memaafkan, saya udah mau memaafkan. Sampai berdoa, Tuhan berapa minggu tuh di apartemen. Tuhan saya benar-benar mau memaafkan maksudnya. Tapi gimana caranya? Dari hati tuh benar-benar pengen. Saya tahu kalau kita nggak memaafkan ya kita nggak bisa masuk ke kerajaan yang kepahitan, betul kan jadinya. Dan di saat itu saya sampai nangis waktu itu, sampai Tuhan bilang beneran bantu saya nggak bisa pakai tenaga saya, kekuatan saya, daging ini nggak bisa maksudnya Tuhan, cuman Engkau Tuhan yang bisa bantu saya maafin dia, maksudnya kayak gitu. Selang 2 hari lah ya, 1-2 harian dapat mimpi lagi confirmation bahwa hubungan saya sama itu sudah benar, dan percaya nggak percaya ya rasanya lebih plong. Dan saya kesini pun mau ketemu dengan orang tua saya pun udah oke, sekarang udah nggak ada masalah, ayo mau pergi ayo segala macam. Kalau dulu kan kayak masih berat hati, masih walaupun sedikit aja masih ada. Maksudnya sekarang ya ini gitu selalu. Ya, dan percaya nggak percaya, dan orang sekitar saya bilang, jadi kan suruh saya pulang. Jadi maksudnya lu dengan cara lu nggak pulang, si papi bisa tobat. Orang mikirnya gitu ya. Mikirnya kita yang anak durhaka. Padahal kita cuma ngikutin apa yang Tuhan suruh. Karena saat itu Tuhan lagi proses papinya gitu. Tapi orang yang di luar melihatnya dari kacamata yang berbeda. Itulah orang yang suka di dunia ini suka judging people. They don't know what we have gone through. Dia mungkin nggak tahu rasanya papinya saat itu. Tapi orang so quick to judge gitu loh. That is wrong. Kita ini siapa? Kita nggak boleh judge. Jujur waktu itu saya juga nggak tahu bakalan berubah apa enggak. Saya diam. Cuman Tuhan yang tahu rencananya kan. Cuman ya saya taat. Pas saya taat, saya pun juga diproses waktu itu untuk bisa memaafkan dia sepenuhnya.
Di saat nggak ada distraction di luarnya semua. Dan akhirnya pas kapan ya disuruh pulang ya? Yang pas sebelum Cincia ya? Ya. Itu dapat mimpi atau apa ya? Lupa. Dapat pokoknya mimpi atau yang ngomong lupa deh. Iya, Pokoknya pokoknya- waktu itu bilang now is the time. iya. Bilang gitu, now is the time. And it was just the right time. Perfect time. Ya lupa sih kenapa ya waktu itu pulang, akhirnya pulang. You aja bilang, Akhirnya serius nih pulang nih, serius nih setelah pulang nih. udah mengalami yang memaafkan dari mulut, tapi di hati belum, sampai akhirnya Tuhan proses lagi benar-benar 100%, Sampai- tiba-tiba Iya. diundang pulang kembali. Betul. Sampai saya baru tahu apa artinya itu the power of prayer. Yes. Di saat itu dari hati benar-benar kuasa dari doa itu benar-benar nyata. Nggak akan bisa seumur hidup kalau tanpa ada doa. Itu Doa saya baru dari tahu. yang orang benar itu pasti Tuhan dengar. Ya, dan saya Doa benar besar kuasanya. Iya. Yes. Dan saya dari dulu nggak mikir doa apaan. Cuman ngomong-ngomong kayak nggak ada yang terjadi gitu loh. Tapi maksudnya terjadi cuman paling lama bertahun-tahun. Cuman ini waktu itu benar-benar luar biasa. Yang akhirnya Tuhan confirm di lewat mimpi dan saya pun di hati ya udah nggak ada merasakan apa-apa lagi. Akhirnya saya pulang. Habis itu semua orang sekitar dia lah yang terdekat pada bilang, papi berubah. Wow, dari situ saya nggak pernah bisa nyangka. Bukan saya doang, semua orang di sekelilingnya nggak ada yang bisa nyangka. Sampai saya detik ini pun kadang masih nggak nyangka kalau dia bisa berubah. Nggak ada. Jadi memang prosesnya harus dipisahin dulu, bukan artinya Iya. durhaka, Iya. ini memang Iya. harus sendiri diproses, Iya. diproses, baru akhirnya bisa ini ya. Dulu mereka pada bilang katanya saya yang paling disayang sama papi saya. Tapi mungkin bukan mungkin karena ya kita akan merasa kehilangan sesuatu yang begitu paling kita sayangi. Iya. Dari situ kita baru mulai merasa kehilangan, mulai merasa mencari Tuhan, menyesal saat itu. Nah itu memang benar sih. Dan saya bersyukur bukan ya dia menghujat Tuhan atau bagaimana ya, yang ada dia benar-benar doanya makin dalam, benar-benar fruit of the Holy Spirit yang mulai dibentuk, Introspeksi diri lah ya. introspeksinya ada. Saya ngomong, saya pun di dalam apartemen itu banyak kan yang kontekin kan, sampai saya sebenarnya males, aduh ntar nih orang marah nggak ya, tuh ntar ini gimana nggak ya. Saya kan dulu orangnya males yang cari ribut atau gimana, pengennya damai-damai aja udah, sisanya ya udah mau lu mau gua terserah. Dan sampai akhirnya kita harus jelasin mau nggak mau harus stand for the truth waktu itu. Kita harus berdiri dalam kebenaran. Ya banyak lah yang ini, ntar lu begini gini gimana, ntar yang ini gimana. Maksudnya banyak kontroversi, bilangnya kita yang sesat lah intinya. Akhirnya stand for the truth, lalu nggak boleh ambil sepotong-sepotong firman dong segala macem. Ya kita nggak ambil sepotong firman, tapi itu ada beberapa kan dikasih gitu. Saya baca dari atasnya juga, maksudnya kita harus berdiri dalam kebenaran. Dan dari situ ya semua orang ya akhirnya melihat, dan saya pun juga lebih berani, udah nggak kayak dulu yang maksudnya udah yang ngomong aja gitu. Ya, intinya sih jadi kadang-kadang memang apa yang Tuhan mau tuh bertentangan sama yang manusia pikir baik. Betul. Makanya mungkin orang pikir, Bukan satu orang doang Iya. lagi, semuanya. Jadi kelihatannya kita yang salah, padahal emang caranya Tuhan Iya. supaya maunya dia begitu, Iya. pada akhirnya bagus. Gitu. Makanya jangan pernah memandang proses di tengah-tengahnya. Iya, benar. Selesaikan sampai akhir, Iya. dan kau akan melihat semuanya indah pada waktunya. Amin, that's true. Yang penting kita terus bersyukur dalam proses itu, Iya. walaupun Amin. susah. Amin. Percaya Tuhan. Walaupun kita lagi dipisahkan dari orang-orang sekitar kita atau dunia, itu adalah caranya Tuhan untuk memproses kita untuk menjadi Iya, emas gitu betul. loh. Dan mungkin juga selanjutnya makanya kita harus punya satu support system di sekitar kita ya, Iya. punya komunitas Betul, yang betul. kuat, Itu yang betul. bisa saling Kita- menguatkan, betul. mengingatkan Tuhan kita, mendoakan, ya. ya. mendoakan Iya. kita. Tuhan ngomong kita nggak akan bisa hidup sendiri. Kalau nggak ada tubuh Kristus gitu nggak akan bisa sendiri. Yang tadi bilang kita satu sendiri, kita patah menjulubak, yang ada yang bantuin kita berdiri. Tapi kalau kita ada seiman, Iya. kita ya ada yang bantuin kita. Kayak 3 orang, kayak kita sumpit 3 orang. Salah satu orang dipatahin sumpit gampang. Kayak misalkan 3 orang, 5 orang dipatahin, ini susah. Susah. Itu gunanya yang saling mendoakan, saling mensupport. Jadi tapi juga harus mencari yang benar-benar ya, yang bukan seasal orang gereja. Udah nggak apa-apa, yang penting udah bebas sekarang. Yang kadang-kadang kayak Seperti gitu. firman Tuhan bilang, pergaulan yang buruk merusak sesuatu yang Betul, baik. betul itu harus benar-benar. Yes. Ini juga saya mendapat seorang tubuh Kristus itu bukan yang kayak
setahun 2 tahun ya, saya sampai pindah-pindah gereja untuk mendapat benar-benar tubuh Kristus. Cuma dari dulu kayak hati saya tuh kayak gimana ya? Frekuensi. Iya, kayak masuk kayak nggak nyambung ya, kayak gimana ya, kayak gitu lah. Emang sama kita nyambung? Emang sama kita nyambung? Nah itu anehnya, kita berdoa berapa tahun Cowok sendiri loh. Dan apa ini ya, di tahun yang sama semuanya. Aneh kan? Kalau rencana Tuhan Dan itu. mereka satu-satunya nggak nganggap gue gila. Beneran. Yang lain Roy semua juga ngira sekarang gua udah gila. nggak gila. Nah, habis itu lanjut yang itu ya. Yeah, that's amazing sih. You have to. Nah, lanjut abis itu kan saya minta Oh, you have to say about how ever since, should we say or not ya? Ever since your dad support in anak Tuhan gitu. Oh iya. Akhirnya what happened? Itu Oke, bener-bener oke. Iya, changingnya sih. Oh, Tapi itu boleh. kita jangan lihat bagian berkatnya ya. Tapi inilah Tuhan gitu loh. Makanya I always say jangan mengemis-ngemis sama orang, nanti Tuhan yang akan atur kok, dia yang akan ngasih semuanya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Itu beneran. Beneran. Dan- And support. bener. Don't touch The my anointed. anointed one. It's true. Kita nggak usah bela diri, Tuhan yang belain kita. Amen. Dan saya nggak pernah cursing anyone ya. Malah orang kalau hujat saya, malah saya doain lebih kencang lagi. Jujur, saya lebih doain lagi. Tuhan tolong dia, Tuhan saya berkati dia dan segala macam. Dan itu saya ingat banget yang pas waktu itu di saat Sincha tuh Chinese New Year, ada saudara datang, dia bilang si papi bilang ke saudara saya, bilang ini katanya sekarang mau melayani saja. Ya udah katanya, dia bilang kayak gitu. Habis itu hari itu juga kalau nggak salah ya, atau 1-2 hari setelah itu, perusahaan kita sehari tembus ratusan orang. Dan Yang Biar- tadinya 0 ya. nggak nol juga, maksudnya nggak, Ya maksudnya. yang maksudnya nggak nyampe segitu tinggi lah. Iya, iya. Biasanya yang Saat itu bisa. yang biasanya buat weekend, yang ramenya buat weekend, sekarang yang buat weekend ramenya dulu itu dijadi ke hari biasa. Peningkatan inilah. Peningkatnya. Ya. Dan hari weekendnya itu maksudnya jauh di atas itu. Jadi Gitu. dari sini tuh di saat kita mau diproses sama Tuhan, Tuhan Ketika akan lu pulihkan lulus, semuanya. Iya, Tuhan pulihin semuanya. He restores everything. malah melebihi yang daripada sebelum-sebelumnya. Itu makanya kita bilang, He blessed us more than we even asked for. Maksudnya jadi setelah Wilson diproses selesai, Bapaknya juga papanya diproses. Iya. dipulihkan Yes. semuanya. Yes. Amin. Bukannya hubungannya Seperti Ayub lah ya, dipulihkan Iya. berlipat kali malahan. bukan hubungan kita sebagai keluarga saja, tapi sebagai kita punya finances semuanya di restore. Ya. Dan nah habis itu ini lanjut yang itu ya panjang ya. Tahu ceritanya kali. Nggak, Dah. tapi kadang-kadang orang biar merasa Iya, mereka tahu ya. bisa dikuatkan ya. Tapi jangan lihat blessingnya. Kita jangan lihat blessing karena kalau kita cuma after the blessing juga Tuhan tahu Nggak kok bisa. hati kita. Nggak bisa. No. Many Christians they're after God's blessing, but they don't after God. Iya. They're not after God, but they're after the blessing. You have to be after God. Oke, terus jadi lanjutannya bagaimana? Dan iya jujur yang pasti saat proses waktu itu saya nggak ada mikirin aduh pengen semoga ini dapat berkat ya, nggak ada 1% pun 0.1% pun nggak mikirin buat dapetin berkat saat itu. Ya udah, malah yang ada aduh ini udah siap kita kerja sama orang jadi office boy kali ya, atau jadi apa ya. Benar waktu itu saat itu lucunya sebelum ini semua terjadi kayak udah berapa bulan, 1 tahun 2 tahun sebelumnya tuh udah dimasukkan pikiran bakal terjadi hari ini, dan benerannya terjadi. Dan yang nggak terjadi jadi office boy-nya itu untuk nggak terjadi. Puji Tuhan, Tuhan masih mencukupkan. Jadi Nah, God's boy ya. iya, jadi God's boy. Jesus boy. Itu bener banget. Itu bener banget sih. Dan di saat itu udah saya pulang, terus saya meminta hak-hak saya yang dulunya waktu itu hilang. Akhirnya saya singkat cerita dapatlah
yang uang saya ya, dan akhirnya bisa membeli rumah, rumah sendiri dan akhirnya ya saya pergi ke satu tempat perumahan, dia itu dulu harga yang saya beli itu masih jauh di atasnya. Dan setelah saya datang itu Lagi promo. dan lagi promo itu harusnya masih di atasnya lagi ya untuk cash keras. Iya. Dan yang saya dapat itu masih di bawah harga cash keras dan masih bisa cicilan cuman 15%. Dan fully furnished. Fully furnished. Jadi furnishnya juga dicicil. Nah, dan saya cuma perlu bayar 3 tahun dulu 15% itu, dan saya 3 tahun ke depan baru bayar lagi. Biasanya dapat istilahnya yang Bayar tinggal aja kayak sewa gitu. Sebelumnya aja lebih mahal, Iya, sekarang iya. malah tambah lebih Murah jauh. promonya. Dan itu lagi promo waktu itu kan. Dan habis itu setelah beli masih Harganya dapat langsung sebelum itu masih dapat harga nego lagi. Iya. Diturunin lagi. Oh, bisa katanya dibuletin. Dan habis setelah beli, setelah berapa hari ya? 2-3 hari ya, saya nanya Setelah lagi. dibayar langsung naik. Iya, setelah dibayar kan nanya-nanya, saya mau sana berapa? Oh, dia kasih tahu. Sekarang harganya pas kemarin koko beli setelah berapa hari naik lagi. Oh wow. Emang disiapkan waktunya itu Iya. tepat sekarang. Iya. Beda selisih berapa hari. Itu udah Tuhan naik. yang ngatur Iya. semua. He Bener. is the man Itu sempat behind the scene. Jadi dapat hadiah bonus rumah lagi ya. bonus rumah lagi. Luar Bon- biasa ya. Koko kayak ya He's amazing. bonus rumah, habis itu hebatnya lagi yang orang tua tadinya nggak support untuk pisah rumah, dia malah kasih, ibaratnya masih kasih Sama mau ke situ. uang Pikirannya sama kayak gue. buat renov lagi, Begitu. buat tambahin barang lah apa yang masih belum, karena tadi mau ambil barang yang di rumah kan, jangan diambil, akhirnya dikasih uang, dikasih buat belilah apa yang masih belum cukup. Oke. Pas banget. Tuhan. Kalau Pas ikut banget. Tuhan itu memang gak setengah-setengah. Iya. Iya. Nggak pernah rugi lah. Betul. Iya. Bener, itu kalau kita ikut Tuhan all in, Tuhan melebihi all in lagi, Iya. berkatinnya kita, Iya, betul. bantuinnya kita, Beneran itu. nopang kita. Itulah arti rest ya. Iya. When you resting with the Lord, He provides everything. He provides everything. Amen. More than we ask for. Terima kasih nih untuk bincang-bincangnya, untuk kesaksiannya luar biasa semuanya. Memang sangat menguatkan kita untuk semakin lebih lagi mencari Tuhan terlebih dahulu, baru semuanya ditambahkan dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih buat Etla, Wilson, Angela buat kesaksiannya. Tentunya sangat memberkati kita semua. Juga untuk Terima kasih setiap juga. pemirsa yang sudah meluangkan waktu menonton acara ini. Apapun penderitaan yang kau alami pada saat ini, tetap bertahan, tetap percaya. Karena firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Setiap apapun yang kau alami saat ini, percayalah kemuliaan yang akan kau terima dari Tuhan itu akan lebih besar daripada yang kau alami saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.